Saudara-saudara sekalian, kita ingin berbicara tentang creativity. Mas De Yunus, pameran itu bisa juga untuk meningkatkan sebuah kreativitas, begitu. Jadi kalau saya boleh bertanya, apa sih kalau kita ngomong pameran itu yang nanti akan menuju pada pameran berikutnya, gitu ya. Ini kan ada satu jeda yang perlu bagi seorang pelukis, bahwa pameran itu juga merupakan konsep kreativitas. Pameran tunggal bukan hanya sebagai peningkatan kreativitas, tapi standarisasi untuk menjadi pelukis yang benar-benar pelukis. Artinya bukan pelukis bohongan. Minimal 1 tahun sekali pameran tunggal, atau maksimal 2 tahun sekali lah pameran tunggal, untuk mengukur dari kekaryaan, baik kontrol dari pribadi, masyarakat seni maupun masyarakat umum. Penilaian itu akan terjadi pada kesungguhan platform pelukis apakah kita. Bagaimana kalau kita menjadi pelukis tidak pernah pameran tunggal? Nah, itu akan menandakan satu ketidaksungguhan, gitu. Padahal standarisasi dari aturan yang berlaku menurut pribadi saya, maksimal 2 tahun sekali berpameran tunggal, untuk mengukur platform tadi itu, bahwa seperti pelukis yang bagaimana kita, gitu, bagaimana dengan perkembangan kekaryaan kita, itu yang mengukur nanti dan memberikan input pada diri kita juga dari orang luar, gitu, untuk memberikan satu kontribusi teknis maupun memaknai dari perkesenian secara universal, itu lewat beberapa orang yang bisa dijadikan tolok ukur untuk menciptakan karya-karya yang memang kualitasnya bisa dipercaya. Baiklah saudara-saudara sekalian, di penghujung obrolan ini, yakni ngobrol dengan pelukis Yunus Zubair, ingin saya menanyakan tentang kehidupan atau dorongan keluarga. Apakah ini penting banget, ya? Mungkin Anda bisa menceritakan tentang bagaimana tentang keluarga dengan kesibukan Anda berkreatif tentang membuat sebuah lukisan atau apapun yang Anda bisa sampaikan. Saya ini termasuk anak-anak yang terbuang. Oh ya? Ya. Maksudnya? Bapak saya sendiri itu menurut aku membuang saya ke Jakarta. Oh ya. Artinya saya diajak ke Jakarta, dimasukkan di dalam pusat kesenian Jakarta. Taman Ismail Marzuki. Ya. Terus dititipkan temannya, 1 minggu kemudian ditinggal pulang ke Surabaya. Siapa temannya itu? Aktor sinetron film itu Hendra Cipta. Hendra Cipta. Ya. Iya. Iya. Dititipkan, titip anak saya Yunus. Gitu. Tanpa diberi bekal apapun juga. Iya, waktu itu. Akhirnya saya ikut Hendra Cipta 1 bulan. Ya. Nggak kerasa, karena beberapa faktor di situ. Akhirnya saya cari kos sendiri di situ. Nah, begitu dalam berkawan dengan Hendra Cipta,
Saya bisa berteater di situ, Oh. bisa main film Hmm. di situ. Nah, pada akhirnya Dari sana bisa mengumpulkan uang ya? ya belum, Oh belum. karena waktu itu kan masih ikut-ikutan, baru mengenal kan, di situ. Nah, akhirnya saya sekolah di film, Ya. saya perdalam ilmu perfilman itu lewat Yayasan Citra. Citra. Yang ketuanya itu waktu itu Sofyan almarhum. Sofyan. Ya, jadi saya selama 1 tahun pendidikan, 1 tahun praktek di lapangan, terus mendapat kartu karyawan film dan televisi. Oh ya? Yang waktu itu dipimpin oleh almarhum Sofyan. Ya. Nah, bagian saya waktu itu saya lebih ke editor, Ya. menjadi asisten editing. Nah, dari situ bisa mengumpulkan uang untuk kontrak rumah, untuk Oh ya? berkesenian di dalam Taman Ismail Marzuki. Ya. Kemudian terjadi booming lukisan gitu. Di Jakarta waktu itu kok enak jadi pelukis gitu. Hanya 1 jam 2 jam lukis Dapat uang banyak. dapatnya uangnya jutaan gitu. Waktu itu memang lagi booming gitu. Ya. Pada akhirnya saya memilih jalur setelah perfilman itu sepi, diganti oleh sinetron atau mengalami di situ itu jumlah sutradara itu hampir 500 Orang. di KFT, karyawan televisi. Yang aktif hanya nggak sampai 20 orang. Jadi yang 400 itu Anggur. kemana gitu. Akhirnya saya mendalami seni rupa, masuk di Institut Kesenian Jakarta gitu. Tapi waktu itu saya ditolak oleh Pak Sulaibar. Kamu nggak boleh masuk sini. Loh kenapa Pak? Kamu harus belajar sama bapakmu sendiri. Saya kepingin jadi dosen Pak, kepingin ngajar untuk seni rupa gitu. Agar bisa hidupnya bisa terjamin lah. Dosen-dosen kan lebih ke materinya lebih terjamin gitu. Ada dari bisa jadi kurator, bisa jadi pelukis, bisa jadi apa event organizer atau apa. Terus pada akhirnya saya harus mengikhlaskan diri menjadi pelukis otodidak. Tapi saya harus banyak baca buku. Oh ya. Gitu. Agar ilmu seni rupa itu bisa saya dapatkan. Tapi yang namanya takdir seni rupa sebagai otodidak, walaupun buku-buku 3 lemari itu tidak akan masuk, karena memang sudah ditakdirkan dari pelukis otodidak, yang mana kreativitasnya itu lebih kepada faktor pengalaman di lapangan, tidak bisa dari teori. Gitu. Ya, jadi di sini kesadaran kita kalau menjadi pelukis otodidak ya harus melewati beberapa pengalaman-pengalaman perjalanan baik itu spiritual maupun pengalaman-pengalaman batin yang lainnya gitu. Sedangkan di posisi pelukis akademis bisa baca-baca konsep atau teori dari pelukis-pelukis luar negeri. Gitu. Jadi perbedaannya di sini antara otodidak dan akademis ini tidak bisa menyatu. Karena ini sudah masing-masing pada jalurnya. Apa itu sangat tebal itu perbedaannya? Saya kira ini merupakan jalan atau takdir, gitu. Bahwa you bisa ke sana, you bisa ke sini. Ya, otodidak tidak bisa lewat akademis. Akademis tidak bisa lewat otodidak. Oh ya. Ini harus disadari oleh beberapa pelukis, yang mana harus dengan kesadaran yang penuh mengikuti batasan-batasan ini. Gitu. Mungkin seperti Pak Ahmad Jadali, Bandung, sebagai tokoh akademis, misalnya juga karyanya juga bagus, tapi tidak bisa melewati seperti Avandi
sebagai pelukis otodidak. Yap. Yang mana lewat pengalaman-pengalaman sosialnya. Perbedaannya di sini, gitu. Sujoyono. Yap. Gitu. Jadi sebenarnya sangat mudah untuk membedakan di sini. Asal ada satu kesadaran, gitu. Tidak akademis ini mau jadi pelukis otodidak mau jadi pelukis akademis. Perbedaannya di sini. Harus menyadari dengan kesadaran yang naluri yang tulus. Jadi kalau perkembangan Surabaya otodidak dan akademis masih banyak sekali perbedaannya. Ya, atau pengikutnya. Ya banyak. Gitu. Banyak ya. Artinya kalau dari jadi yang otodidak ini banyak sekali. Otodidak banyak dan yang berkualitas juga banyak. Iya. Akademis juga seperti itu. Beberapa kali kompetisi seni rupa dimenangkan oleh yang otodidak. Contohnya ada beberapa pelukis Surabaya yang bisa masuk nominasi gitu. Dan bisa hidup layak gitu. Iya. Nah ini dari akademis sendiri tidak boleh melihat itu sebagai impian. Gitu. Impian mereka ya berdasarkan dari keilmuan dari teori-teori tadi. Jadi dalam perkembangan berkesenian ini keluarga sangat mendukung walaupun pada awalnya dibuang. Iya, dibuang tapi diarahkan. Oh ya. Dibuang diarahkan di Jakarta. Akhirnya 12 tahun ibu saya itu kepingin punya mantu Jakarta. Oh. Kata ibu saya kok kepingin mantu orang Jakarta. Nah, pada akhirnya saya kawin sama orang Jakarta. Orang Jakarta Betawi. Gitu. Jadi 12 tahun di Jakarta, saya pulang. Saya punya anak satu, ya tak hadiahkan ke ibu ini yang ibu harapkan, menantu dari Jakarta, saya sekarang sudah punya anak, tuh, jadi bisa memenuhi harapan dari ibu. Ya, tapi pada prinsipnya kita bisa melihat bahwa keluarga itu juga menjadi satu semangat di dalam proses berkesenian. Khususnya Pak Amang Rahman. Oh ya. Bapak saya itu memang setiap kali saya itu minta modal untuk usaha, saya mau jadi pengusaha atau figura atau bemo gitu ya. Pernah itu disampaikan. Saya didudukkan gitu, dudukkan di kursi, dihadapin sama Pak. Saya nggak kepingin kamu menjadi orang kecil. Betul. Saya kepingin kamu menjadi orang yang besar. Dari tokoh-tokoh, nah itu laksanakan. Jadi untuk urusan materi saya bantu. Akhirnya dari situ timbul kesadaran untuk menjadi satu kekuatan, semangat bahwa ini harapan orang tua untuk menjadi orang yang punya kekuatan yang besar lah di situ. Jadi meniru ayahmu ya? Dan bermanfaat kepada keluarga. Saya kalau tidak bermanfaat kepada keluarga, buat apa? Saya mati. Gitu. Saya harus bermanfaat pada keluarga, pada saudara, pada masyarakat, kalau bisa. Itu yang saya lakukan, kita menanam bunga, yang mana nanti akan bermekaran di esok harinya. Itu kata puisinya Pak Amang. Ya, saya tahu. Jadi kita memang harus menanam yang mana nanti berkembangnya atau untuk bisa di kemudian hari. Ya, saya tahu Pak Amang. Nah itu harapan orang tua saya. Jadi sampai sekarang saya tetap terpacu untuk menjadi orang besar lagi dan bermanfaat. Nah itu yang menumbuhkan semangat, menumbuhkan spirit bagi kita. Saya tuliskan kepada teman-teman yang muda, terutama spirit dan semangatnya, jangan sampai luntur. Kita harus bangkit dan dengan ketulusan. Jadi saya juga tahu siapa ayahmu, Amang Rahman, teman saya, dan beliau
sudah berada di sana dengan dengan karya-karyanya yang begitu hebat. Ya, mudah-mudahan Anda juga mampu seperti Amang Rahmat. Amin. Tapi yang terakhir adalah Anda tentu akan beda kan di dalam hal berkesenian ini, atau dalam hal lukisan atau apa istilahnya, itu sangat beda banget kan karya-karya Anda. Sebenarnya saya itu waktu itu mangkel. Iya. Dikatakan, oh kan ini anak Pak Amang. Seni rupa kami itu seperti Pak Amang. Agak mangkel. Kemudian berontak menjadi satu kreativitas yang mencari sesuatu yang baru. Nah, ini bagaimana untuk menjadi tidak seperti Amang Rahman. Betul. Saya harus menemukan diri saya sendiri. Diri sendiri. Akhirnya eksplorasi, eksperimen beberapa tahun yang lalu itu membuahkan hasil. Ternyata saya lebih cocok di dalam drawing tadi. Iya, iya. Drawing full pen on paper. Iya. Saya lebih nyaman, lebih cocok di situ. Ya. Dan unsur Amang Rahmannya tidak ada. Tidak ada. Tidak ada. Dan itulah Yunus Zubair. Yunus Zubair. Saudara-saudara sekalian, demikianlah kita ngobrol tentang pelukis Yunus Zubair. Terima kasih Dek Yunus atas waktunya, dan selamat berpameran. Amin. Sehingga sampai pada tanggal 7 September. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.